Gue mau nanya jujur ke lu. Kenapa tiap kali ekonomi katanya sulit, yang makin kaya tetap segelintir orang, sementara yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam malah makin ngos-ngosan? Harga naik, cicilan nambah, tabungan jalan di tempat. Tapi anehnya, ada satu aset yang dari dulu sampai sekarang gak pernah ikut miskin. Emas. Ini bukan video mimpi-mimpi jadi sultan semalam. Ini obrolan abang ke adik. Realistis, membumi. Karena tahun 2026 itu bukan tahun biasa. Banyak orang masih sibuk debat saham, kripto, atau janji investasi viral. Tapi di belakang layar, pemain besar justru lagi pelan-pelan ngunci aset paling tua di dunia, emas. Bukan karena mereka kolot, tapi karena mereka paham satu hal. Uang kertas bisa dipermainkan, emas nggak bisa dibohongi. Masalahnya, strategi emas yang beredar di luar sana sering nggak cocok buat orang yang hidupnya masih mikirin beras, sekolah anak, sama tagihan bulanan. Kebanyakan teori dibuat untuk orang yang sudah punya modal besar. Padahal, rakyat kecil juga bisa main emas, asal paham logikanya, bukan ikut-ikutan. Di video ini, gue bakal bongkar cara berpikir yang jarang diajarin. Kita bakal bahas kenapa emas itu bukan cuma alat simpan, tapi senjata bertahan hidup finansial. Gue juga bakal kasih kisi-kisi strategi praktis. Kapan masuk, cara nyicil emas tanpa bikin hidup lo megap-megap, dan gimana emas dipakai buat nyiapin lonjakan ekonomi menuju 2026. Kalau selama ini lo ngerasa kerja keras lo kayak bocor halus, masuk tapi nggak pernah numpuk, video ini bukan hiburan. Ini peta jalan. Dan kalau lo serius mau naik kelas, lo wajib dengerin sampai habis. Sekarang kita bongkar akar masalahnya, Kak. Kenapa banyak orang yang niat nabung, niat investasi, niat beresin hidup, tapi ujung-ujungnya selalu mental di tengah jalan? Jawabannya jarang dibahas jujur. Karena strategi finansial yang diajarin ke rakyat kecil itu bukan dirancang untuk rakyat kecil. Sejak kecil kita dicekokin pola pikir, yang penting kerja keras, nanti juga naik, uang aman di tabungan. Padahal tabungan itu ibarat ember bocor. Lu isi tiap bulan, tapi nilainya terus dikikis inflasi. Bukan karena lu bodoh, tapi karena sistemnya memang begitu. Secara psikologi, orang yang bangun hidup dari nol itu mainnya di mode bertahan hidup. Otak fokus hari ini, makan, bayar, lunas, bukan jangka panjang. Jadi ketika dengar kata investasi, yang kebayang risiko, ribet, dan takut salah. Akhirnya balik lagi ke pola lama. Simpan uang, habis, ulangi. Ini bukan soal malas. Ini soal mental scarcity yang diwariskan turun-temurun. Sekarang kita lihat lingkungannya. Harga emas naik, harga sembako naik, pajak naik. Tapi upah jalan di tempat. Media bilang ekonomi tumbuh, tapi dompet rakyat nggak ikut tumbuh. Di saat yang sama, uang kertas terus dicetak. Artinya apa? Nilai uang lu diperkecil pelan-pelan tanpa izin. Dan kebanyakan orang nggak sadar mereka sedang dipajak inflasi tiap tahun. Disinilah emas jadi relevan. Tapi bukan emas versi brosur bank atau iklan yang sok mewah. Emas versi lapangan. Emas sebagai alat lindung nilai buat orang yang nggak punya privilege salah langkah berkali-kali. Masalahnya, banyak orang cuma dapat motivasi kosong. Ayo investasi, ayo kaya, mindset kaya. Tapi nggak pernah diajarin bagaimana caranya bertahan dulu sebelum tumbuh. Padahal kalau fondasi lu rapuh, strategi secanggih apapun bakal ambruk. Makanya, memahami emas dari sisi realitas, bukan teori TikTok, itu krusial sekarang. Tahun 2026 itu bukan soal kalau, tapi ketika. Ketika tekanan ekonomi makin kerasa, yang siap bukan yang paling nekat, tapi yang paling paham medan. Sekarang kita masuk ke dapurnya. Bukan teori langit-langit, tapi logika lapangan yang bisa dipakai orang yang hidupnya masih nyicil. Pertama, kita lurusin dulu satu hal penting. Emas itu bukan alat cepat kaya. Kalau lu masuk emas dengan mental bulan depan cuan, lu salah pintu. Emas itu alat menjaga hasil kerja keras lu supaya nggak dimakan waktu. Itu fungsi utamanya. Gini analoginya. Lu punya warung kecil, tiap hari untung tipis. Kalau keuntungan itu cuma lu simpen di laci, lama-lama nilainya turun karena harga barang naik. Tapi kalau keuntungan itu lu beliin freezer atau etalase,
Keuntungan kecil tadi berubah jadi alat yang menjaga dan memperbesar nilai kerja lu. Emas fungsinya mirip. Dia mengunci nilai, bukan mengejar lonjakan. Kenapa emas kuat? Karena emas itu barang nyata, jumlahnya terbatas, dan nggak bisa dicetak seenaknya. Beda sama uang kertas yang bisa muncul dari kebijakan. Saat uang bertambah, nilai turun. Saat nilai uang turun, emas kelihatan naik. Padahal sebenarnya emas cuma diem, uangnya yang melemah. Sekarang soal strategi dasar yang sering disalahpahami rakyat. Kesalahan pertama, nunggu kaya dulu baru beli emas. Ini terbalik. Justru emas itu dibeli saat lu masih berjuang. Bukan nunggu sisa besar, tapi nyisihin kecil tapi konsisten. Ibarat bangun rumah, lu nggak nunggu duit buat langsung jadi. Lu mulai dari pondasi. Langkah praktis pertama, tentukan nominal yang nggak bikin hidup lu sesak. Bukan uang sisa, tapi uang prioritas kecil. Bisa 50.000, 100.000, 200.000 per minggu. Kuncinya bukan besarannya, tapi ritmenya. Langkah kedua, beli emas fisik bertahap atau emas digital yang bisa dicetak. Jangan langsung mikir batangan gede. Pecahan kecil justru senjata rakyat, karena fleksibel. Bisa dijual sebagian kalau kepepet tanpa ngerusak semuanya. Sekarang analogi penting. Emas itu kayak beras cadangan. Lu nggak berharap bencana, tapi kalau bencana datang, yang punya stok nggak panik. Masalahnya, banyak orang beli emas pas rame-rame, pas harga naik, karena takut ketinggalan. Padahal emas paling berguna saat dibeli sepi-sepi, bukan rame-rame. Di bagian ini, gua mau tekankan logikanya. Emas bekerja pelan tapi pasti, bukan cepat tapi rapuh. Dia bukan buat pamer, tapi buat bertahan. Dan orang yang bertahan lebih lama, punya peluang tumbuh lebih besar. Separuh strategi emas itu bukan soal kapan jual, tapi bagaimana membangun posisi tanpa merusak arus hidup sehari-hari. Kita lanjut ke bagian yang sering bikin orang kepleset. Bukan karena kurang niat, tapi karena salah eksekusi. Pertama, kita bahas satu anomali besar. Emas sering dibeli dengan emosi, bukan dengan logika. Harga naik sedikit, orang panik beli. Harga turun dikit, orang takut. Ini kebalikan dari cara main yang sehat. Ingat analogi warung tadi. Lu nggak nunggu harga gula naik dulu baru stok. Lu stok sebelum rame. Emas juga begitu. Strategi rakyat bukan timing sempurna, tapi ritme konsisten. Beli rutin, bukan reaktif. Kesalahan fatal kedua, menganggap emas tabungan darurat harian. Ini bahaya. Emas itu bukan ATM. Kalau tiap ada kebutuhan kecil langsung dijual, emas lu nggak pernah tumbuh. Pisahin peran. Cash buat hidup harian. Emas buat lindungi nilai jangka menengah panjang. Kalau lu campur, yang ada emas cuma jadi uang mahal. Sekarang soal eksekusi lapangan menuju 2026. Strategi emas rakyat itu bukan nunggu harga puncak. Karena puncak cuma kelihatan setelah lewat. Yang penting adalah punya posisi sebelum badai datang. Tahun-tahun menjelang ketidakpastian ekonomi biasanya ditandai. Biaya hidup naik pelan tapi pasti, bunga dan kebijakan berubah-ubah. Berita ekonomi makin kontradiktif. Di fase ini, emas bukan buat dijual, tapi dikuatkan. Justru orang kecil sering salah. Pas emas naik, langsung dilepas buat gaya hidup. Padahal emas naik itu sinyal bahaya sistem, bukan undangan belanja. Perbedaan strategi ini dengan yang sering lu denger di luar sana jelas. Orang ngomong, jual pas mahal. Gua bilang, tanya dulu, lu mau aman atau mau terlihat pintar? Karena emas bukan cuma soal harga, tapi posisi psikologis. Orang yang pegang emas itu tidur lebih nyenyak, keputusan bisnis lebih tenang, gak gampang kepancing cicilan konsumtif. Contoh sederhana, 2 orang gajinya sama. Yang satu semua di rekening, yang satu pelan-pelan pindahin ke emas. Pas ekonomi goyang, yang pertama panik, yang kedua punya opsi. Dan di dunia nyata, opsi itu kekuatan. Di titik ini, lu seharusnya sudah paham 2 hal. Emas bukan alat spekulasi, emas adalah alat posisi. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bukan teori, bukan motivasi, tapi cara jalaninnya di hidup nyata. 1. Bangun pola, bukan niat. Kesalahan rakyat kecil bukan kurang semangat, tapi ngandelin semangat. Semangat itu naik turun,
pola itu jalan terus. Aturan pertama, emas dibeli sebelum uang dipakai, bukan setelah sisa. Begitu gajian atau dapat pemasukan, sisihkan dulu nominal kecil untuk emas. Baru sisanya buat hidup. Ini kayak bayar sewa kios. Kalau lu tunggu sisa, warung gak pernah buka. 2. Tentukan ritme yang manusiawi. Jangan sok kuat. Lebih baik beli emas 100.000 tiap minggu selama 3 tahun daripada beli besar sekali lalu berhenti. Rakyat kecil menang di ketahanan, bukan kecepatan. Emas itu maraton, bukan sprint. 3. Pecahan kecil sama dengan fleksibilitas besar. Prioritaskan emas yang bisa dicicil, bisa dicetak, bisa dijual sebagian. Ini penting supaya emas gak mengikat hidup lu. Emas harus ngasih rasa aman, bukan rasa takut. 4. Pisahkan peran uang. Bikin aturan keras. Uang hidup, rekening harian. Dana darurat, cash cepat. Emas tidak disentuh kecuali strategi. Kalau lu gabung semua, emas cuma jadi tabungan mahal. 5. Latih mental tahan godaan. Godaan terbesar itu bukan rugi, tapi ingin terlihat berhasil. HP baru, gaya hidup naik, padahal fondasi belum jadi. Ingat ini kalimat kunci. Orang miskin mikir gengsi hari ini. Orang naik kelas mikir aman 5 tahun ke depan. 6. Manfaat nyata yang akan lu rasakan kalau ini dijalanin konsisten. Pikiran lebih tenang. Keputusan finansial lebih rasional. Lu gak gampang panik sama berita ekonomi. Ini bukan cuma soal uang, tapi kontrol. Orang yang pegang emas itu gak gampang dijajah keadaan. Lu mungkin belum kaya, tapi lu gak rapuh. 7. Hadapi hambatan dengan sadar. Kalau lu kepikiran jual emas buat hal konsumtif, berhenti sebentar. Tanya, ini nyelamatin hidup gua atau cuma nyenengin ego gua? Kesadaran itu benteng. Emas bukan tujuan akhir, dia pondasi loncatan. Tanpa pondasi, lompat sejauh apapun jatuhnya sakit. Sekarang kita tarik napas sebentar. Kalau lu ikutin dari awal, satu hal harusnya makin jelas. Masalah finansial rakyat kecil bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kerja kerasnya nggak dilindungi. Kita mulai dari realitas sistem yang pelan-pelan ngikis nilai uang. Kita bongkar mentalitas turun-temurun yang bikin orang sibuk bertahan, tapi nggak pernah naik kelas. Lalu kita lurusin fungsi emas yang sebenarnya. Bukan alat cepat kaya, tapi alat bertahan supaya kerja lu nggak sia-sia. Strateginya sederhana tapi nggak mudah. Nyisihin kecil tapi konsisten, beli emas sebelum uang habis, pisahin peran uang, dan tahan diri dari gaya hidup yang kelihatannya naik, tapi fondasinya kosong. Inilah senjata yang baru saja lu pegang. Posisi. Bukan tebakan harga, bukan spekulasi. Tapi posisi yang bikin lu punya opsi saat orang lain panik. Ingat satu kalimat ini. Orang miskin bertanya kapan bisa kaya. Orang yang naik kelas bertanya bagaimana caranya nggak jatuh lagi. Perubahan finansial itu nggak datang dari keajaiban, tapi dari disiplin yang nggak kelihatan siapa-siapa. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada pamer, tapi ada ketenangan. Sekarang giliran lu. Coba refleksikan. Kalau ekonomi goyang 2 tahun ke depan, posisi lu di mana? Mulai dari langkah kecil hari ini, bukan besok. Kalau pemikiran ini kena di lu, tulis pandangan lu di kolom komentar. Biar kita bangun komunitas yang nggak cuma kerja keras, tapi kerja dengan sadar. Sampai sini dulu.